bantu subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada video kali ini kita akan bahas materi kelas 12 yaitu mengenai elektrokimia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan elektrokimia ini? Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari aspek listrik pada reaksi kimia. Jadi, elektrokimia ini kita hanya akan bahas reaksi kimia yang disertai perpindahan elektron ya, atau reaksi redoks. Oke, jadi elektrokimia ini dibagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama adalah sel volta, yang kedua adalah elektrolisis. Nah, perbedaannya yang pertama, saya akan bahas yang dasar-dasarnya saja. Untuk pembahasan lebih mendalam nanti akan kita bahas berikutnya ya. Untuk sel volta, di sini energi kimia akan diubah menjadi energi listrik. Sedangkan untuk elektrolisis itu kebalikannya. Listrik yang diubah menjadi reaksi energi kimia. Nah, berikutnya nanti di sini ada elektrode ya. Yang pertama yang disebut katode dan ada anoda. Nah, perbedaannya adalah pada sel volta saya akan buat singkatan kapan ya, atau KPAN. Nah, sedangkan pada elektrolisis saya akan buat singkatannya kenapa gitu ya, kapan dan kenapa. Nah, maksudnya gimana sih KPAN ini? Pada sel volta katodanya positif, ini jadi P nya itu positif ya adik-adik, katodanya positif, anodanya kutubnya menjadi negatif. Oke, negatif. Sedangkan ini kebalikannya, jika pada elektrolisis katodanya negatif, anodanya positif ya, ini di negatif, ini positif. Nah, itu dia. Oke, pembahasan akan lebih lanjut kita bahas di video berikutnya ya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, sebelum kita bahas mengenai sel volta, kita pahami dulu mengenai deret volta. Nah, di sini ada deret volta atau deret kereaktifan logam. Ya adik-adik, dari logam yang paling reaktif sampai ke logam yang tidak reaktif. Oke. Urutan dari logam-logam pada deret volta ini sendiri itu harus tetap seperti ini ya. Jadi ini harus adik-adik hafalkan ya, dari yang paling kiri sampai yang paling kanan. Adik-adik bisa gunakan jembatan kelda yang adik-adik buat sendiri, atau bisa menggunakan referensi dari beberapa sumber juga boleh. Nah, di sini saya akan nambahin ada H2O ya, dan ada hidrogen. Nah, ini bukan logam, tapi kegunaan nanti saya akan jelaskan ya di berikutnya. Apa sih kegunaan deret volta ini? Nah, jadi semakin ke kiri ya, ini sifat reduktor logamnya akan semakin kuat. Jadi sifat reduktor akan semakin kuat. Nah, jadi kalau semakin ke kanan, itu sifat oksidatornya semakin kuat. Jadi misalkan jika ditanyakan manakah lebih reduktor atau manakah yang lebih kuat sifat reduktornya, aluminium atau nikel. Nah, ini aluminiumnya nih, ini nikelnya. Siapakah yang sifat reduktornya semakin lebih kuat? Ya jelas aluminium, karena letak aluminium itu berada di sebelah kiri ya. Semakin ke kiri, sifat reduktor akan semakin kuat. Nah, adik-adik ingat kembali bahwa reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Artinya, kalau misalkan ke kiri reduktornya semakin kuat, berarti itu artinya semakin mudah untuk mengalami oksidasi. Nah, jadi ini kebalikannya ya. Berarti semakin ke kanan, dia akan semakin mudah mengalami reduksi. Oke, nah pada sel volta ini nanti memiliki energi potensial sel ya. Potensial sel itu biasa dibuat S sel seperti ini ya. Nah, semakin ke kiri logam-logam ini, S selnya akan semakin kecil, potensial sel semakin kecil. Oke, dan berarti kalau semakin ke kanan, potensial selnya akan semakin besar. Oke, nah gitu dia ya. Tadi saya bahas di awal bahwa ada elektroda yang bernama anoda dan katoda. Semakin ke kiri itu sifatnya lebih suka jadi anoda, yang di sebelah kanannya lebih suka jadi katoda.
Maksudnya gimana? Misalkan nih ada elektroda Cu ya dengan elektroda Hg. Siapa yang jadi anoda, siapa yang jadi katodanya? Kita lihat yang berada di kiri siapa? Cu-nya ya, berarti Cu akan jadi anoda dan Hg akan menjadi katoda. Nah, pokoknya yang berada di sebelah kiri itu akan lebih condong menjadi anoda ya, dan sebaliknya. Oke, nah itu dia ya untuk sifat-sifat dari deret volta ini. Nih, adik-adik hafalkan ya sifat-sifat ini. Adik-adik kalau hafalkan satu, ini pasti yang sebelah kanannya pasti tahu ya, karena ini kan sifatnya berkebalikan. Oke, nah kegunaan dari H2O dengan H ini ya, jadi logam-logam yang berada di sebelah kiri H2O ini semua ya, jika direaksikan dengan H2O itu menghasilkan gas hidrogen. Nah ini dia, jadi kalau yang sebelah kanan jika direaksikan dengan air itu tidak akan menghasilkan gas hidrogen. Nah untuk H, untuk logam-logam yang bereaksi dengan asam ya, kalau berada di sebelah kiri H itu juga akan menghasilkan gas hidrogen jika direaksikan dengan asam ya. Ini H di sini kan artinya asam ya. Jadi kalau yang sebelah kanan H ini ya, kelima logam ini itu tidak akan bereaksi dengan asam ya. Nah itu dia kegunaan dari deret volta ini. Itulah mengapa saya sarankan jadi harus hafal benar ya urutan dari deret volta. Oke, next yang berikutnya kita akan bahas bagaimana menentukan kespontanan suatu reaksi. Oke, sebelum saya memberitahukan bagaimana cara menentukan kespontanan reaksi menggunakan cara cepat, mari kita lihat soal sebelumnya dulu ya. Nah, ini untuk cara yang seharusnya adik-adik lakukan untuk mengerjakan atau untuk menentukan kespontanan suatu reaksi. Nah, reaksi tersebut dikatakan spontan apabila potensial selnya bernilai positif. Ketika nanti suatu reaksi tersebut memiliki potensial sel yang bernilai negatif, maka itu bukan reaksi yang spontan. Nah, mari kita lihat contoh di bawah ini. Tentukan apakah reaksi ini berlangsung spontan pada kondisi normal jika diketahui. Nah, ini diketahui masing-masing potensial sel reduksinya ya. Oke, ini untuk Cu, untuk Ag. Nah, sekarang adik-adik, yang diminta pada soal itu adalah reaksi yang di atas ini. Nah, kalau adik-adik lihat reaksi yang di atas ini, Cu2+ ya, itu kan berada di sebelah kiri. Berarti untuk potensial sel yang pertama, potensial sel reduksi yang pertama itu tetap ya. Jadi, kita buat tetap Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Oke. Nah, lalu kalau untuk yang di bawah ya, dia minta Ag-nya sebelah kiri, Ag plusnya sebelah kanan. Nah, itu berbeda dengan potensial sel reduksi yang diketahui. Harus reaksi setengah sel yang diketahui ya. Di sini kan Ag plusnya sebelah kiri, yang diminta itu sebelah kanan. Jadi ini hampir mirip dengan termokimia adik-adik. Nah, bagaimana supaya tepat posisinya seperti ini? Kita balik aja ya. Ag-nya aja sebelah sini. Oke, jadi Ag plus tambah elektron. Nah, itu dia. Oke. Nah, kita samakan dulu jumlah elektronnya. Karena di sini jumlah elektron 2, di sini 1, berarti yang di atas itu nanti kita kali 1, bawah itu kita kali 2. Sehingga reaksi menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu, lalu 2Ag menjadi 2Ag plus ditambah 2 elektron. Oke, nah maka bagaimana dengan potensial selnya masing-masing? Yang pertama, tadi kan tetap ya adik-adik, posisinya tetap berarti potensial selnya juga tetap 0,34. Oke, nah kalau untuk Ag kan tadi kita balik ya, Ag-nya jadi sebelah kiri, Ag plusnya jadi sebelah kanan kan, maka tanda potensial sel berubah menjadi negatif ya. Kalau dibalik itu tinggal ganti tanda, jadi negatif 0,8. Itu dia. Oke, lalu ini tinggal kita jumlahkan. Nah, Kak, di sini kan dikali 2 nih. Apakah potensial sel Ag itu dikali 2? Oh, tidak ya adik-adik, nggak usah dikali 2. Tetap ya, itu tidak berpengaruh terhadap potensial sel. Nilai dari potensial sel hanya berubah apabila kalian membolak-balikan reaksi. Oke, mari kita jumlahkan. Oke, nanti pasti hasilnya sama ya. Ini kan 2 elektron bisa dicoret. Jadi 2 Cu2+ ditambah 2 Ag menjadi
Cu tambah 2Ag+. Nah, begitu juga dengan potensial selnya, tinggal adik-adik hitung aja. 0,34 ditambah minus 0,8. Nah, itu nanti hasilnya jadi minus ya adik-adik. Minus 4,6. Maaf, 0,46. Minus 0,46 volt. Nah, ini dia. Berarti reaksi ini tidak berlangsung spontan. Nah, itu dia. Oke, adik-adik, terkadang pada soal, apalagi soal-soal SBMPTN, kadang itu senyawanya, spesiesnya banyak ya, ionnya banyak. Nilai dari potensial selnya lebih dari 1. Jadi itu akan menghabiskan waktu yang lama untuk adik-adik mengerjakan satu soal jika menggunakan cara ini ya, dari hitung potensial selnya. Nah, jadi saya akan memberikan cara cepat ya. Bagaimana mengerjakan misalkan di sini Fe tambah Cu2+ ini spontan atau enggak tanpa ada data potensial reaksi. Nah, apakah bisa? Bisa ya. Kita lihat cara cepatnya gimana sih? Hanya logam di kiri dapat geser ion di kanan. Jadi logamnya di kiri, ionnya di kanan. Nah, letak kiri dan kanan itu dilihat dari mana? Dilihat dari deret voltanya. Maka dari itu, di awal saya mengatakan bahwa adik-adik harus menghafal urutan dari deret volta ini, gitu ya. Contohnya di bawah. Ada Fe, ada Cu2+. Fe di sini bentuknya apa? Bentuknya logam ya kan? Dia itu bukan spesi, dia itu unsur logam. Oke, berarti ini kita anggap logam. Oke, lalu Cu2+ ini bentuknya apa? Ion. Nah, ini bentuknya ion. Ini logam, ini ion ya. Kenapa dikatakan ion? Karena ada muatan-muatan seperti ini. Oke, paham sampai di sini ya adik-adik? Sekarang kita lihat dalam deret volta ini letak ferum dan cuprum. Ini ferumnya, ini cuprumnya, tembaganya ya. Berikutnya adik lihat. Nah, Fe itu letaknya di mana? Di sebelah kiri ya. Cu-nya sebelah kanan, ya kan? Berarti Fe letaknya sebelah kiri, Cu letaknya di sebelah kanan. Oke, maka tepat tidak? Logamnya di kiri, ionnya di kanan. Logam di kiri, ion di kanan. Oh, berarti ini reaksi yang berlangsung secara spontan. Nah, gitu ya. Jadi, hanya logam yang di kiri dapat mendesak atau menggeser ion di sebelah kanan. Itu dia. Jadi, adik-adik harus hafalkan deret volta ini. Oke? Nah, kita lihat contoh soal yang kedua, ada aurum dengan cuprum lagi ya. Au di sini nggak ada muatan ya, berarti ini bentuknya logam. Logamnya, Cu di sini bentuknya ion. Ini sebenarnya logam atau unsur nggak apa-apa ya. Nah, kita lihat di deret volta, letak Cu, ini dia Cu-nya. Lalu ini aurumnya. Nah, kita lihat siapa yang sebelah kiri? Sebelah kiri Cu, sebelah kanannya ada Au ya dalam deret volta. Jadi kita buat di sini Cu-nya di kiri, Au-nya di sebelah kanan. Nah, tepat nggak? Logamnya di kiri, ionnya di kanan. Ini malahan logamnya di kanan, ionnya di kiri. Berarti ini reaksinya tidak spontan. Nah, gitu ya adik-adik ya cara melihatnya. Oke. Atau kadang nanti ada beberapa soal dia bentuknya ion semua kak, gimana lihatnya? Kita cari yang oksidasinya. Yang oksidasi juga bisa gini ya, yang mengalami reaksi oksidasi itu harus berada di sebelah kiri dalam deret volta. Yang mengalami reaksi reduksi itu ada di sebelah kanan dalam deret volta ya. Saya akan buat contoh lainnya. Oke, adik-adik semoga paham dengan soal ini ya. Saya akan buat satu lagi deh supaya lebih paham, lebih mantep nih. Misalkan ada Mn ditambah Na+, ini spontan atau tidak? Oke, Mn di sini bentuknya logam ya adik-adik, bentuk unsur. Na di sini bentuknya ion. Kita lihat antara Mn dengan Na. Ini Mn-nya, ini Na-nya. Nah, Na-nya di kiri, Mn-nya di sebelah kanan. Kita tulis di sini. Nah, ini kanan, ini sebelah.
Maka apakah spontan atau tidak? Logamnya harus di kiri. Kita lihat ini logamnya malah di kanan, ionnya di sebelah kiri. Berarti ini reaksinya juga tidak berlangsung spontan. Nah, itu dia adik-adik ya. Nah, kita lihat contoh berikut ini berasal dari soal SIMAK UI tahun 2016 kode 359. Nah, ada 4 data potensial reduksi standar ya. Oke, nah berikutnya yang ditanyakan adalah di bawah ini reaksi yang dapat berlangsung secara spontan adalah. Nah, adik-adik, kalau kita hitung satu persatu ini pasti akan sangat lama sekali ya. Kita hitung A, B, C, D, cari mana yang nilainya potensial selnya bernilai positif. Nah, itu pasti akan makan waktu yang lama. Nah, kita gunakan cara cepatnya. Nah, dari data potensial sel ini ya, adik-adik saya akan ingatkan kembali, kita bisa urutkan ini ya, kita akan bisa buat menjadi deret voltanya. Kalau adik-adik nggak hafal, kita bisa buat sendiri dari data potensial selnya. Nah, saya ingat kembali ya, bahwa kan data potensial sel itu disusun, itu disusun berdasarkan potensial sel yang semakin kecil sampai ke potensial sel yang semakin besar. Maka kita bisa susun ya berdasarkan potensial sel yang dari paling kecil sampai yang paling besar. Yang paling kecil nilai potensial sel di sini adalah La. Kita tuliskan sini La. Lalu Mn. Lalu berikutnya Cu. Yang terakhir Ce ya. Nah, di sini Ce-nya Ce3+. Oke, nah kita lihat yang pertama, yang A. Oke, ada Cu tambah Mn2 positif. Kita tinggal lihat ya, Cu di sini jadi logam, Mn di sini jadi ion. Nah, kita lihat dalam deret volta yang sudah kita buat tadi, Cu berada di kanan, sedangkan Mn berada di kiri. Nah, ini tidak bisa ya, karena kan sesuai yang di awal kita sudah bahas bahwa logamnya harus di kiri, ionnya di kanan, sedangkan ini logamnya malah di kanan, berarti ini tidak spontan. Saya buat seperti ini ya, ini artinya tidak spontan. Lalu yang B, Mn2+ tambah La. Oke, nah di sini ini Mn-nya di sini ion, La-nya di sini logam. Nah, Mn letaknya sebelah kanan, La letaknya di sebelah kiri. Logamnya di kiri, ionnya di kanan. Nah, ini berarti berlangsung secara spontan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nah, gitu ya adik-adik, kalau ada dicek juga seperti itu. Nah, gimana dengan yang option D? Di sini ion semua, Kak. Gimana cara melihatnya gitu ya? Untuk option D ya adik-adik, sebenarnya jawabannya sudah kita dapat B, tapi kita lihat option D dulu. Mana tahu nanti kita dapatkan soalnya seperti ini ya. Ce3+ ditambah La3+ menjadi ini. Nah, ini kan udah dibuat ya. Ini kenapa saya tuliskan di sini Ce3+ bukan Ce4+? Itu tergantung di sini hasil reaksi dari setengah selnya. Ini La, Ce3+, Mn dan Cu. Jadi itu yang kita tuliskan di sini ketika menyusun deret volta tersebut gitu ya. Jadi kembali ke konsep awal. Anggap saja semua yang berada dalam deret volta ini itu adalah dalam bentuk logam. Anggap saja, walaupun sebenarnya Ce3+ di sini bentuknya ion. Nah, jadi kita lihat ya, ini Ce3+ ini sesuai dengan yang dalam deret volta ini kan. Berarti ini menjadi logamnya. Lalu La di sini ya kan tidak sesuai ya, berarti ini ionnya. Oke, kita lihat antara La dengan Ce. Ce-nya berada di sebelah kanan, sedangkan ion La-nya berada di sebelah kirinya. Berarti ini berlangsung tidak spontan. Nah, gitu ya adik-adik ya. Jadi walaupun kedua-duanya bentuknya ion, Kak, gimana nih? Ya kalau misalkan adik-adik kurang paham atau kurang yakin terhadap cara cepatnya, ya bisa hitung potensial selnya ya kan, sesuai dengan cara manual yang saya ajarkan di awal ya, oke. Nah, itu dia untuk pembahasan SIMAK UI tahun 2016. Nah, soal yang berikutnya ini SIMAK UI tahun 2019, saya ambil soal aslinya. Berikut ini merupakan data potensi reduksi standar. Oke, berdasarkan data tersebut reaksi yang berjalan spontan. Nah, ini pernyataan 1, 2, 3, 4 ya. Saya yakin adik-adik sudah tahu ya kalau A jawabannya apa sampai dengan E jawabannya apa. Nah, sama seperti yang tadi, mari kita susun
berdasarkan potensial sel yang paling rendah duluan ya. Yang paling rendah itu adalah Zn, berarti Zn. Setelah di Zn ada Cu ya. Setelah Cu yang paling positif adalah Fe2+ di sini. Nah, kita tuliskan ini hasil reaksinya di sini ya adik-adik. Nah, gitu ya. Oke, yang pertama Cu2+ tambah Zn. Nah, Cu-nya jadi ion, Zn-nya jadi logam. Kita lihat ya, dalam derajat volta Cu-nya berada di sebelah kanan, sedangkan Zn-nya berada di sebelah kiri. Nah, logam di kiri, ion di kanan. Karena di sini logamnya berada di kiri, ionnya di kanan, sesuai ya dengan cara cepat kita, maka ini berlangsung secara spontan ya. Yang pertama spontan. Nah, trik mengerjakan soal yang bentuk soal seperti ini, pernyataan 1, 2, 3, 4, jika pernyataan 1 benar, pernyataan 3 sudah pasti benar ya adik-adik tanpa kita cek. Oke, nah berikutnya kita cek yang kedua. Oke, di sini Fe3+ dengan Cu, Cu-nya menjadi logam. Oke, Fe3+ di sini menjadi ion. Nah, Cu berada di kiri, Fe3+-nya berada di kanan. Maka di sini juga pasti spontan ya, karena logamnya di kiri, ionnya di kanan. Yang terakhir yang keempat, Zn2+ jadi ion, Cu-nya jadi logam. Oke, kita lihat ya. Zn dalam derajat volta yang sudah kita susun itu berada di kiri, sedangkan Cu-nya berada di kanan. Nah, ini logam di kanan, ion di kiri, berarti ini tidak spontan. Jadi pernyataan yang benar itu adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya adalah A, karena A itu 1, 2, 3 benar ya. Nah, itu dia adik-adik mengenai pemaparan dan pembahasan soal derajat volta. Oke, sekian untuk part yang pertama. Mari kita lanjutkan ke part yang kedua, di mana kita akan membahas mengenai sel volta. Terima kasih sudah menonton.